Beda. Wahidatul putri Nindya. Zahra orang laki-laki. Ya, semua ya hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu melafalkan dasar atau dalil Al-Quran tentang Isra Mi'raj. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan latar belakang Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad selama Isra Mi'raj. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui tentang apa itu Isra Mi'raj? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, yang pertama yaitu dasar Al-Quran tentang Isra Mi'raj. Dasar Al-Quran tentang Isra Mi'raj yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ibu akan membacanya. Setelah Ibu membacakannya, nanti kalian bersama-sama membacanya ya. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sekarang kalian yang membacakannya bareng-bareng. Kelihatan enggak? Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, siapa yang bersedia membacakan artinya? Siapa? Mbak Aura bersedia? Nih, baca artinya. Maha suci Allah yang telah mempersyaratkan habalannya pada satu malam hari di Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah mengenali sabda dengan aturan dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Muhammad. Nah, ya. Quran Surat Al-Isra ini merupakan dasar tentang perjalanan Nabi yaitu Isra Mi'raj. Selanjutnya pengertian Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sendiri itu terdiri dari dua kata yaitu Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata sara yaitu perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem di malam hari bersama malaikat Jibril mengendarai buraq. Lalu Mi'raj secara bahasa berasal dari kata araja yang berarti menuju ke atas. Secara istilah, Mi'raj itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi, pengertian Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dilanjutkan ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha di malam hari bersama malaikat Jibril mengendarai buraq. Sampai sini paham pengertian Isra Mi'raj? Ya.
tahun 621 Masehi. Jadi setiap tahun Hijriah, setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Lalu latar belakang Isra Mi'raj. Ada yang tahu latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Tidak tahu? Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj yaitu pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan. Mengapa disebut tahun kesedihan? Karena Nabi Muhammad ditinggalkan atau Nabi Muhammad kehilangan seseorang yang menjadi pendukung utama beliau dalam berdakwah. Yang pertama ada Sayyidah Khadijah, istri beliau, dan yang kedua ada Abu Thalib, paman beliau. Mereka meninggal dunia dan meninggalkan Nabi Muhammad. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad semakin mendapat intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan berhijrah ke Taif. Namun, yang didapatkan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif malah cemoohan, lalu perlakuan yang tidak senonoh. Nabi Muhammad dilempari batu oleh kaum warga Taif, sehingga Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad yang sedang bersedih. Maka Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Itu latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dan sampai sini, sebelum memasuki peristiwa penting Isra Mi'raj, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Tias mau bertanya? Ya, gimana Mbak Tias? Mengapa sholat kita sholat 50 kali sehari? Maka kita sholat dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi begini, ketika Nabi Muhammad setelah diberikan perintah oleh Allah berupa sholat 50 waktu, ketika Nabi Muhammad perjalanan kembali pulang ke rumah beliau, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, berapa kali sholat yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menjawab, 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, kembalilah minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad kembali menemui Allah dan meminta keringanan. Lalu Allah mengubah perintah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, 5 kali sehari semalam itu satu kalinya itu bernilai 10 kali lipat. Jadi meskipun 5, tetapi amal pahalanya itu sama dengan 50 kali. Sampai sini paham semuanya? Ya. Lalu peristiwa ini seperti apa? Nah, peristiwa ini yang pertama dimulai dari sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan. Nabi Muhammad dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, hatinya dikeluarkan oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan dengan keimanan dan ketakwaan yang lebih. Kemudian Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril memulai perjalanan dengan mengendarai buruk yang didatangkan langsung oleh malaikat Jibril dari surga. Kemudian di 3 tempat Nabi Muhammad dan malaikat Jibril berhenti untuk menjalankan sholat sunat 2 rakaat. Yang pertama di Madinah. Mengapa di Madinah? Karena Madinah ini telah akan menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua di Tursina. Di Tursina ini merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam untuk pertama kali berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga di Baitul Lahim. Di Baitul Lahim ini merupakan tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Kemudian peristiwa penting yang terjadi selain
jin ifrit. Yang kedua, Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya. Ini merupakan gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela di jalan Allah. Mereka akan mendapatkan amal pahala sebanyak 700 kali lipat. Yang kedua, Nabi Muhammad mencium bau harum. Malaikat Jibril mengatakan bau harum itu berasal dari makam Masjidillah dan yang dibunuh oleh Raja Fir'aun. Yang ketiga, Nabi diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging. Di sebelahnya ada daging busuk, namun orang tersebut membuang daging yang dibawanya dan memilih daging yang busuk tersebut. Itu gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Lalu selanjutnya Nabi diperlihatkan ada orang yang perutnya sangat besar dan orang tersebut susah untuk berjalan. Itu merupakan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Lalu selanjutnya Nabi diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian lidah tersebut yang sudah terpotong tersambung kembali dan berulang-ulang. Itu merupakan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan memuji keburukan orang lain. Dan yang terakhir, Nabi diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Wajah penjaga neraka itu menakutkan, tidak tersenyum, dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikitpun. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuat ringkasan mengenai apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, mengenai tentang latar belakang, lalu tentang pengertian Isra Mi'raj, latar belakang, serta peristiwa penting yang dialami oleh Nabi. Membuat ringkasannya di buku catatan ya. Bisa dimulai sekarang. Ini sudah dicatat. Kelihatan? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang, Mbak Tita sama Mbak Aura, Mbak Tias sama Mbak Iis ya. Ini ada tugas kelompok, dikerjakan sebaik mungkin. Nanti tiap kelompok maju buat pembacaan hasil diskusinya. Ini videonya bisa dibuat. Didiskusikan terus dicatat ya. Kelompoknya Mbak Tina sama Mbak Aura sudah selesai. Kelompoknya Mbak Ini sama Mbak Tias belum ya. Sekarang saatnya tiap kelompok maju ke depan untuk pembacaan hasil diskusinya. Tadi kan yang selesai dulu pembacaan kita, silakan Mbak Tina sama Mbak Aura maju ke depan untuk pembacaan hasil diskusinya. Ini maju. Gak usah berdiri, gak apa-apa kayak gini. Sebab dan tujuan dari Isra Mi'raj. Sebab karena Allah ingin menghibur kesedihan Rasulullah. 2. Untuk memberikannya sebagai tanda-tanda kebersamaan Allah. 3. Untuk menerima perintah ibadah sholat 5 waktu bagi seluruh umat muslim. Tujuannya 1. Memuliakan Rasulullah SAW. 2. Mengokohkan ketauhidan. 3. Menerima wahyu saat Mi'raj. Ya, terima kasih Mbak Aura sama Mbak Tita. Tepuk tangan dulu buat Mbak Aura sama Mbak Tita. Selanjutnya Mbak Iis sama Mbak Tia, silakan.
Allah ingin menghibur kesedihan Rasulullah. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah untuk meminta ibadah sholat lima waktu bagi seluruh manusia. Memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ketauhidan, menerima warisan Mi'raj. Ya, terima kasih Mbak Ini sama Mbak Tia. Tepuk tangan dulu. Nah, kan udah membacakan hasil diskusinya semua, kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang setelah membaca hasil diskusi, Ibu akan mengumumkan siapa di antara dua kelompok yang presentasinya bagus, juga hasil catatan dalam diskusinya itu bagus, yaitu selamat buat Mbak Aura sama Mbak Tita. Yeay, tepuk tangan. Buat Mbak Aura sama Mbak Tita dipertahankan untuk pertemuan selanjutnya, tetap seperti itu ya, bisa lebih ditingkatkan lagi. Untuk Mbak Kiki sama Mbak Tia jangan sedih, di pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki lagi biar lebih baik ya. Itu bisa ibu kita ya buat dikumpulkan. Nah, Isra Mi'raj itu merupakan suatu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad berupa sholat yang disampaikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri terjadi pada 27 Rajab tahun 621 Masehi. Apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj tadi? Karena Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Makanya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dengan cara mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Kemudian tujuannya itu selain untuk menghibur Nabi Muhammad, juga untuk menunjukkan sebagian kebesaran Allah dan tentunya untuk menerima perintah sholat 5 waktu bagi seluruh umat muslim. Jadi kita semuanya sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad harus mempercayai dan meyakini adanya kebenaran Isra Mi'raj. Jadi sampai di sini kalian semua sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah, alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Membaca doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, telah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Di rumah diperlukan lagi ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan ya. Lalu Ibu minta maaf kalau selama pembelajaran hari ini banyak kekurangan baik dari perkataan Ibu maupun sikap Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.